Film ini berawal dengan adegan Genji Takia, seorang siswa baru SMA Suzuran, memandangi dinding dengan grafiti bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Lalu dia menaiki tangga dan mengganti tulisan itu dengan namanya sendiri, Genji Takia. Sekolah ini merupakan SMA khusus berandalan yang berada di kota Towarushi, Jepang. Saking seringnya buat ulah, banyak yang menjuluki murid Suzuran dengan istilah gagak yang terkadang diartikan sebagai pembawa sial. Adegan berganti ke upacara penerimaan siswa baru SMA Suzuran. Ternyata dalam acara penerimaan siswa baru pun sangat brutal siswa-siswanya, sampai kepala sekolah dan guru-guru di sana pun gak dapat menghandle kenakalan para siswa baru. Acara itu pun berganti jadi tawuran yang gak terkontrol. Di tengah-tengah kegaduhan, tawuran terhenti karena sekelompok Yakuza datang ke tempat itu mencari siswa bernama Serizawa. Karena Serizawa menghajar salah satu anggota Yakuza itu, tapi yang muncul di sana malah Genji. Genji dengan santainya melewati para Yakuza. Yakuza marah dan pertengkaran pun gak bisa dielakkan. Serizawa datang dengan motornya yang remnya blong, menyaksikan duel Genji versus Yakuza. Inilah pertemuan pertama Genji dan Serizawa. Gak berapa lama datang segerombolan polisi menjemput Serizawa karena sebelumnya Serizawa itu suka sekali nyari masalah sama polisi. Ini menandakan kalau Serizawa itu sosok yang kuat ya, sampai polisi aja kewalahan sama kenakalannya. Sebelum masuk mobil polisi, Serizawa dan Genji saling memandang. Apakah ini awal dari rival antara mereka berdua? Genji datang ke bar. Dia dipertemukan dengan wanita cantik bernama Luka Aizawa. Luka adalah penyanyi di kafe itu. Setiap peran yang mengisahkan seorang laki-laki pasti ada sosok wanitanya di sana. Seperti Genji dan Maria Ozawa ini. Maksudnya Luka Aizawa. Genji pulang ke rumahnya. Ternyata dia ini anak dari seorang bos Yakuza yang ingin membuktikan kalau dia lebih hebat dari ayahnya dan suatu saat bisa menjadi pengganti ayahnya di bisnis Yakuza. Tapi sebelum itu Genji bertekad ingin menjadi raja di sekolahnya Suzuran. Keesokan hari, Serizawa sedang main gaplek bersama anak buahnya. Tiba-tiba datang Genji yang menendang meja gaplek sampai berantakan. Padahal Serizawa lagi dapat kartu yang bagus tuh. Genji mau menantang duel Serizawa. Serizawa yang marah karena permainan gapleknya dirusuhi menghampiri Genji tapi dicegah oleh Tokyo. Tapi kemarahan Serizawa teralihkan oleh dua orang lain bernama Mikami bersaudara yang mau menantang duel Serizawa. Karena momen itu, Tokyo menyuruh Genji untuk nggak menantang Serizawa sekarang. Tokyo menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2B bernama Rindamen dulu sebelum berduel dengan Serizawa. Karena Serizawa mau meladeni Mikami bersaudara ini. Genji pun menyetujui persyaratan itu. Si Mikami bersaudara yang ngajak duel tadi dengan mudah dibabat habis sama Serizawa. Nyali doang gede, skill nggak ada. Genji mencari info tentang Rindamen ke murid lain. Rindamen ini sosok yang besar guys, sosok paling kuat di sekolah itu. Dan kayaknya Genji belum bisa melawan dia, makanya fokus dia sekarang ya Serizawa aja. Genji lalu didatangi oleh Pak Lek Ken. Kalau kalian ingat, Pak Lek Ken ini salah satu Yakuza yang ada di scene awal tadi. Niatnya Pak Lek Ken ini marah sama Genji karena dia menghajar teman-teman Yakuzanya. Tapi dengan sekali pukulan dia langsung tumbang di tangan Genji. Tapi Genji sama Pak Lek Ken ini akhirnya berteman. Pak Lek Ken adalah mantan siswa Suzuran. Oleh karena itu, singkat cerita, Genji meminta Ken untuk mengajarinya tips dan trik cara menaklukkan Suzuran. Karena kalau mau menguasai Suzuran, Genji harus mencari anggota terlebih dahulu. Ken pun bersedia mengajarinya. Genji mempraktikkan ilmu dari Ken. Dia mendatangi kelas E dan menantang duel orang terkuat di kelas itu. Orang terkuat di kelas itu bernama Chuta. Genji menang melawan Chuta. Chuta dari kelas E pun menjadi anggotanya. Chuta yang bergabung dengan Genji adalah langkah awal Genji untuk berkuasa di Suzuran. Dia harus mencari anggota lain. Oleh karena itu, Chuta yang berpengalaman menceritakan struktur kekuatan di Suzuran.
Di Suzuran ada Hideto Bando yang menjadi ketua dari geng Amored Front. Dia pindah ke Suzuran sebagai siswa kelas 2. Di kelas 1 ada trio Ebizuka yang sangat kuat. Ada juga Rindame di kelas 2 yang hanya menjadi pengamat perang di Suzuran. Dan sang monster Tamao Serizawa, orang terdekat yang akan menguasai Suzuran. Dan Serizawa inilah tujuan akhir dari Genji. Ada juga di kelas C dikuasai oleh Takashi Makise. Dia sering kalah oleh Serizawa tapi nggak pernah menyerah. Itu sebabnya pengikutnya banyak. Tapi Takashi ini lemah terhadap cewek. Karena itu Genji dan Ken punya ide buat nyariin Takashi cewek supaya Takashi mau bergabung dengan Genji. Genji pun datang ke Takashi lalu menawarinya datang ke grup kencan bersama cewek-cewek. Takashi yang lemah terhadap cewek ya tertarik lah. Kalau dia dapat cewek di grup itu, dia berjanji akan bergabung dengan Genji. Malam kencan pun tiba. Genji mengajak Luka dan 2 orang teman ceweknya untuk datang ke kencan itu. Kalau kalian lupa, Luka adalah cewek yang dia kenal di bar di scene awal film tadi. Takashi melihat gadis-gadis cantik di depannya langsung cerot di tempat. Penyakit aneh Takashi adalah langsung cerot kalau lihat cewek seksi. Seperti yang dibayangkan, kencan itu sepertinya nggak berhasil karena Takashi yang terlalu aneh kalau menghadapi wanita. Jadi Ken punya rencana cadangan. Ken menyuruh Chuta untuk berpura-pura menjadi pengganggu dan menggoda cewek incaran Takashi. Lalu Takashi berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan. Tapi tanpa diduga, Luka mengambil garpu lalu menusuk Chuta. Padahal Chuta hanya berpura-pura. Karena insiden itu rencana mereka jadi ketahuan. Luka dan teman-temannya pun marah lalu pergi dari tempat itu. Rencana Genji dan kawan-kawan gagal total. Genji malah sampai nangis karena dimarahin sama Luka. Dipukul sampai babak belur biasa aja. Ini dimarahin cewek malah nangis. Ken menawari Takashi untuk datang ke pijat plus-plus. Mendengar itu Takashi cerot lagi di celana. Karena sering cerot dan celananya jadi sempit, mereka pun membeli celana baru yang lebih besar supaya nggak sempit lagi. Tapi momen-momen itu membuat mereka tertawa. Karena hari yang seru di malam itu, Takashi pun bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kabar Takashi bergabung dengan Genji sampai ke telinga Serizawa. Tapi Serizawa biasa aja karena kalau ada yang menghalangi, Serizawa hanya tinggal menghajarnya aja. Keesokan harinya, salah satu yang terkuat pemimpin kelas D yaitu Izaki menjebak Genji dengan cara berpura-pura ingin bergabung. Tapi ternyata Genji dijebak. Dia dikepung oleh Izaki beserta anak buahnya. Genji pun dikeroyok oleh banyak orang sampai babak belur tapi nggak menyerah walaupun sudah dijatuhkan berkali-kali. Itu mungkin yang membuat Izaki jadi luluh. Dia melihat tekad yang kuat di hati Genji. Izaki pun akhirnya malah bersedia untuk bergabung dengan Genji. Izaki bersekutu dengan Genji. Genji pun membentuk gengnya sendiri yang diberi nama Genji Perfect Seiya atau disingkat GPS dan punya markasnya sendiri. Kini anggota Genji udah lumayan kuat dengan bergabungnya Chuta, Takashi, dan juga Izaki. Serizawa yang melihat itu nggak bisa lagi meremehkan Genji dan kawan-kawan. Serizawa harus lebih waspada. Tapi Yuji yang merupakan anak buah Serizawa, diam-diam tanpa sepengetahuan Serizawa mendatangi Izaki dengan anggota yang banyak dan mengeroyoknya. Genji pun kaget ketika tiba-tiba Izaki ditemukan dalam posisi bergelantung dengan kaki berada di atas. Mereka buru-buru menyelamatkan Izaki. Genji sangat-sangat marah. Tapi Izaki dan teman-teman lainnya melarangnya untuk membalas dendam karena mereka juga belum cukup anggota untuk melawan geng Serizawa. Karena kalau Genji sampai kalah, GPS akan tamat. Oleh karena itu Genji harus punya banyak anggota dulu sebelum melawan Serizawa. Malam harinya mereka minum di sebuah kafe. Gak berapa lama kemudian Serizawa dan Tokyo kebetulan juga datang ke kafe itu. Melihat itu Genji marah terhadap Tokyo dan menantang Serizawa duel di luar karena dia udah mengajar Izaki. Serizawa bingung dong dengan perkataan Genji karena dia gak merasa menghajar Izaki. Gak berapa lama penyakit Tokyo kumat dan dia pun pingsan. Ternyata Tokyo ini punya penyakit otak dan harus dioperasi. Tapi peluang operasinya berhasil hanya 30% aja. Serizawa yang merupakan sahabatnya ini pun agak sedih-sedih gimana gitu melihat keadaan Tokyo sekarang. Genji merasa marah karena nggak bisa bertarung dengan Serizawa karena kekurangan anggota. Dia lalu datang ke kelas-kelas dan mengajar semua orang secara membabi buta supaya bisa merekrutnya. Tapi Takashi mencegah Genji dan mengatakan kalau bukan seperti itu cara merekrut anggota. Tapi Genji nggak menghiraukan. Sampai puncaknya Takashi mengancam akan keluar dari GPS apabila Genji masih semena-mena seperti ini. Karena perekrutan anggota tentu ada aturannya, bukan semena-mena menghajar orang.
Genji menyesali perbuatannya lalu curhat ke Pak Leken. Tapi Pak Leken terus memberinya semangat dan menyuruh Genji untuk terus berusaha menggapai mimpinya menguasai Suzuran. Di sini Genji menceritakan kalau dia adalah anak dari bos Yakuza, klan Ryuseikai. Pak Leken pun kaget karena ayahnya Genji ini ternyata adalah musuh dari bosnya Pak Leken. Dan bener aja, Pak Leken dipanggil oleh bosnya. Bosnya menegur Ken yang sering nongkrong dengan anak Suzuran dan menyuruh Ken untuk membunuh Genji dengan pistol yang dia berikan. Pak Leken hanya bisa terdiam. Pak Leken lalu datang ke bapaknya Genji untuk memperingatkan kalau bosnya berniat untuk membunuh Genji. Tapi bapaknya Genji ini malah santai-santai aja. Pak Leken lalu memberikan sepucuk surat untuk dititipkan kepada Genji. Anak-anak buah Serizawa sedang berkumpul dan membahas GPS yang semakin besar. Mereka lalu merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa, yaitu menculik Luka dengan bantuan dari geng Armored Front. Armored Front ini lagi mencari anggota untuk mengalahkan bos gengnya. Oleh karena itu Yuji menawarkan kalau dia bisa menculik Yuka, Yuji bakal ngasih anggota ke Armored Front. Luka pun diculik oleh segerombol pria yang memakai jaket bergambar tengkorak. Luka menelpon Genji dan mengatakan kalau dia diculik oleh orang-orang berseragam tengkorak dan salah satu orangnya menyebut nama Bando. Genji sadar kalau Bando adalah pemimpin dari geng Armored Front. Dia lalu bergegas menemui Armored Front bersama anggotanya untuk membebaskan Luka. Perkelahian pun terjadi antara keduanya. Tapi setelah anggota Armored Front dihajar habis-habisan sama GPS, Genji sadar kalau di jaketnya nggak ada logo tengkorak. Genji salah sasaran guys, bukan Armored Front yang menculik Luka. Bando meminta pertanggungjawaban karena anak buahnya jadi target salah sasaran Genji dan gengnya. Bando meminta ganti rugi, yaitu dia menginginkan telinga Takashi untuk dipotong. Takashi menyetujui telinganya dipotong agar mereka impas. Tapi Genji melarangnya dan dia ingin dirinya sendiri ajalah yang memberi telinganya, nggak usah anggotanya. Ketika Genji akan memotong telinganya, Bando menghadang tangannya. Ternyata Bando meminta telinga cuma buat ngetes Genji aja. Bando lalu memberitahukan kalau Yuji menyuruh dia menculik wanita, tapi dia tidak mau. Oleh karena itu yang menculik Luka adalah Yuji, anggota dari Serizawa. Bando menyuruh Genji untuk bergegas menyelamatkan Luka. Genji bergegas menuju ke tempat Yuji. Ketika sampai, ada Serizawa di sana. Serizawa kaget ketika tahu kalau Yuji dan anggotanya merencanakan penculikan Luka tanpa sepengetahuan dirinya. Serizawa tidak suka dengan cara Yuji lalu menghajarnya. Karena kasus penculikan itu, Genji dan Serizawa memutuskan untuk melakukan perang keesokan harinya jam 5 pagi. Genji pulang ke rumahnya. Ayahnya memberinya surat yang dititipkan Ken kepada Genji. Ayahnya menjelaskan kalau Ken bersedia mengorbankan nyawanya karena menentang bosnya untuk membunuh Genji. Genji berniat menghampiri Ken tapi dicegah oleh ayahnya. Karena itu adalah pilihan hidup Ken dan Genji harus menghormatinya. Pak Leken datang ke tempat bosnya lalu mengembalikan pistol yang dulu diberikan. Karena Ken gak sanggup mengemban tugasnya untuk membunuh Genji, Ken harus diberikan sanksi. Pergilah mereka ke pinggir danau. Ken akan dieksekusi di danau ini. Bos memberikannya jas untuk Ken pakai. Lalu Ken pun ditembak sampai jatuh ke danau. Tapi pada saat tenggelam, ternyata Ken masih sadar. Dia lalu bergegas untuk berenang kembali ke daratan. Ternyata jas yang diberikan bosnya tadi adalah jas anti peluru. Ken pun menangis dan berteriak berterima kasih kepada bosnya karena masih mau mengampuni kesalahannya. Hari peperangan pun tiba. Diselimuti hujan yang lebat, masing-masing dari mereka mulai berangkat ke lokasi perang yang telah ditentukan. Di hari peperangan, Genji dan Serizawa ini, Tokyo juga harus menghadapi operasi otak. Serizawa dan anggotanya bertekad memenangkan peperangan ini untuk dipersembahkan kepada Tokyo. Di bawah hujan yang lebat ini, mereka bertarung. Walaupun jumlah anggota Genji lebih sedikit, Genji tetap mempunyai tekad yang kuat untuk mengalahkan Serizawa. Tapi nggak berjalan mulus, di tengah jalan kelompok Genji malah kalah. Gak berapa lama kemudian datang geng Armored Front yang dipimpin oleh Bando ikut nimbrung di tawuran itu untuk mengalahkan Serizawa. Karena bantuan itu, sekarang anggota Genji pun berimbang dari segi jumlah. Singkat cerita, pertarungan menyisakan dua orang yang masih bertahan, yaitu Genji dan Serizawa. Mereka pun berduel satu lawan satu. Dari duel yang sengit sampai berdarah-darah, Serizawa tumbang dan Genji yang masih mampu berdiri. Tapi walaupun Serizawa tumbang, dia mendapat kabar dari rumah sakit kalau Tokyo berhasil melewati operasinya dengan selamat. Ini berita yang bagus walaupun Serizawa kalah dalam pertarungan ini.
Di scene terakhir diperlihatkan Serizawa dan Tokyo tersenyum ke arah Genji yang saat itu akan bertarung dengan Rindamen. Akankah Genji mampu mengalahkan Rindamen, orang terkuat di Suzuran? Tamat.